Nah, yang pertama itu aku akan menjelaskan making economic decision and cost concept. Soal yang pertama yaitu Departemen Laundry di Hotel Harmony melayani seluruh departemen internal. Untuk menutupi biaya operasional bulanan, Departemen Laundry membebankan tarif jasa kepada departemen lain. Misalnya, untuk mencuci dan menyetrika 5.000 lembar linen, biaya yang dibebankan kepada Departemen Housekeeping yaitu ada biaya tenaga kerja langsung sejumlah 2 juta, bahan pembersih dan pelengkap 1.200.000, biaya overhead 1.800.000, sehingga biaya keseluruhan itu totalnya 5 juta. Departemen Housekeeping kemudian membandingkan dengan jasa laundry eksternal yang menawarkan harga sejumlah 4.400.000 untuk jumlah linen yang sama. Selanjutnya, manajer housekeeping ingin menggunakan jasa luar, tetapi kepala departemen laundry menolak. General manager diminta untuk mengambil keputusan yang paling menguntungkan bagi hotel. Pertanyaan yang pertama yaitu jika hotel menggunakan jasa laundry eksternal, berapa biaya yang dapat dihemat oleh hotel? Yang kedua, berdasarkan analisis biaya yang relevan, alternatif mana yang sebaiknya dipilih oleh manajemen hotel? Dan yang ketiga yaitu berikan alasan keputusan tersebut dengan konsep biaya dalam pengambilan keputusan atau relevant cost analysis. Yang pertama yaitu analisis komponen biaya, yaitu ada tenaga kerja langsung sejumlah 2 juta. Keterangannya yaitu pegawai tetap dengan jam kerja penuh tidak akan dikurangi jika laundry diserahkan ke pihak luar. Artinya itu tidak relevan. Dan selanjutnya itu ada bahan perlengkapan sejumlah 1.200.000 tidak digunakan jika laundry diserahkan keluar. Artinya itu akan relevan. Dan yang terakhir yaitu ada biaya overhead sejumlah 1.800.000 terdiri dari listrik dan penyusutan. Listrik dapat dihemat sejumlah 500.000, tetapi penyusutan tetap harus dibayar sejumlah 1.300.000, sehingga sebagian yang relevan yaitu hanya sekitar 500.000. Jadi total biaya relevan internal hotel yaitu sejumlah 1.700.000. Selanjutnya yaitu bandingan alternatif. Yang pertama yaitu laundry internal dengan total biaya 1.700.000 yang biaya relevan. Biaya yang benar-benar dapat dihemat apabila diserahkan oleh pihak keluar. Selanjutnya itu ada laundry eksternal. Total biayanya 4.400.000. Itu harga dari vendor luar. Analisis dan keputusan yaitu jika hotel menggunakan jasa luar, biaya aktual yang harus dibayarkan adalah 4.400.000. Sedangkan biaya relevan dari mencuci sendiri hanya sejumlah 1.700.000. Artinya biaya hotel akan meningkat sebesar 2.700.000. Dengan demikian, hotel sebaiknya tetap menggunakan laundry internal karena menggunakan jasa luar akan menyebabkan peningkatan biaya sebesar 2.700.000. Berdasarkan analisis biaya yang relevan, departemen laundry internal lebih efisien karena biaya tambahan menggunakan pihak luar lebih tinggi sebesar 2.700.000. Hotel sebaiknya tidak mengalihkan jasa laundry ke pihak eksternal dan fokus pada efisien bahan dan perlengkapan. Soal yang kedua yaitu tambak ikan Tirta Bahari membudidayakan ikan nila dan ikan lele dalam skala menengah. Selama ini tambak memproduksi pakan ikan sendiri menggunakan mesin pencetak pelet kecil. Biaya rata-rata untuk menghasilkan 1 ton pakan ikan yaitu ada biaya bahan baku sejumlah 6 juta, biaya tenaga kerja langsung dengan 2 operator mesin sejumlah 2 juta, biaya listrik dan bahan bakar mesin 1 juta, dan ada juga penyusutan mesin dan perawatan sejumlah 1.500.000 hingga total biaya produksinya yaitu 10.500.000. Sebuah perusahaan pakan ternama menawarkan untuk memasokkan pakan siap pakai dengan harga 9.600.000 per ton. Pemilik tambak mempertimbangkan untuk berhenti memproduksi pakan sendiri dan beralih membeli dari perusahaan tersebut. Namun, mandor tambak berpendapat bahwa mesin pakan masih baru dan belum balik modal. Pertanyaannya, yang pertama, jika tambak membeli pakan dari perusahaan luar, berapa biaya yang benar-benar bisa dihemat? Yang kedua, berdasarkan analisis biaya yang relevan, alternatif mana yang lebih baik bagi tambak ikan Tirta Bahari? Dan yang ketiga, berikan alasan keputusan tersebut berdasarkan konsep relevant cost and irrelevant cost. Yang pertama yaitu identifikasi biaya relevan. Komponen biayanya yaitu ada bahan baku, tidak digunakan jika membeli pakan dari luar. Artinya itu akan relevan dengan sejumlah harga 6 juta. Biaya tenaga kerja langsung, karyawan tetap tidak dapat dikurangi, artinya tidak relevan. Listrik dan bahan bakar tidak digunakan jika dibeli dari luar, artinya akan relevan. Penyusutan mesin
tetap terjadi meskipun tidak dipakai, artinya tidak akan relevan karena tetap mengeluarkan uang sejumlah 1.500.000, sehingga total biaya relevan internal yaitu sejumlah 7 juta. Yang kedua itu pembandingan alternatif. Alternatif yang pertama itu produksi pakan sendiri dengan total biaya 7 juta. Biaya aktual yang benar-benar bisa dihemat. Yang kedua yaitu membeli pakan dari luar yaitu sejumlah 9.600.000 harga dari perusahaan luar. Jika tambak membeli dari luar, maka biaya justru meningkat sebesar 2.600.000. Analisis keputusannya yaitu membeli dari luar tidak menghemat biaya, justru menambah pengeluaran sejumlah 2.600.000 per ton. Selain itu, mesin pakan yang sudah dibeli tetap mengalami penyusutan tanpa menghasilkan nilai tambah. Produksi pakan sendiri juga memungkinkan penyesuaian kandungan nutrisi sesuai kebutuhan ikan. Keputusannya yaitu tambak ikan tirta bahari sebaiknya tetap memproduksi pakan sendiri karena lebih hemat dan efisien secara biaya. Dengan tetap memproduksi pakan sendiri, tambak ikan tirta bahari menghemat sejumlah 2.600.000 per ton dan mempertahankan kontrol terhadap kualitas pakan. Yang selanjutnya ada bab interest and equivalent. Soal yang pertama yaitu manajer operasional sebuah hotel memutuskan untuk membeli mesin kopi otomatis baru guna meningkatkan layanan di restoran hotel. Harga mesin tersebut adalah 50 juta rupiah. Pihak penjual menawarkan dua alternatif pembayaran. Alternatif A yaitu membayar sekaligus dengan bunga 4% dari harga normal, dan alternatif B membayar bertahap. Pembayaran pertama dilakukan 12 juta, pembayaran kedua 10 juta, tahun ketiga dan keempat masing-masing 9 juta. Tingkat bunga yang relevan untuk hotel adalah 10% per tahun. Pertanyaannya adalah buatlah tabel cash flow dari kedua alternatif. Yang kedua yaitu tentukan alternatif mana yang lebih ekonomis berdasarkan nilai sekarang atau present worth. Yang pertama yaitu alternatif A membayar sekaligus dengan harga diskon 4%. Itu akan menghasilkan 48 juta. Nah, pembayaran dilakukan saat ini sehingga PWA itu sama dengan minus 48 juta. Yang kedua yaitu alternatif B bayar bertahap, itu dengan total minus 42 juta 74.000 rupiah. Langkah yang ketiga yaitu analisis dan keputusan. Karena nilai sekarang lebih kecil atau kurang negatif menunjukkan biaya lebih hemat, maka alternatif B bayar bertahap lebih menguntungkan bagi pihak hotel. Berdasarkan konsep interest and equivalent, alternatif pembayaran bertahap memberikan nilai sekarang yang lebih rendah sejumlah 42 juta 74.000 rupiah dibandingkan pembayaran tunai 48 juta. Dengan demikian, hotel sebaiknya memilih pembayaran bertahap karena lebih ekonomis setelah memperhitungkan nilai waktu luang. Nah, soal yang kedua yaitu pemilik Kerwas ingin merenovasi coffee corner 5 tahun dari sekarang. Untuk itu, pemilik ingin memiliki 10 juta di rekening tabungan pada akhir tahun kelima. Tingkat bunga yang relevan adalah 6% per tahun dibayarkan tahunan. Pertanyaannya, berapa besar jumlah uang yang harus disetorkan sekali sekarang pada saat ini pada tahun ke-0 agar akhir tahun kelima tersedia 10 juta? Penyelesaiannya yaitu yang pertama pendekatan formula atau present worth. Notasi yang diketahui yaitu F atau nilai masa depan yang diinginkan sebesar 10 juta, I atau bunga 0,6%, N periode tahunan 5, P sama dengan nilai sekarang. Setelah dilakukan perhitungan pembulatan ke rupiah terdekat, jadi jika pemilik menyetorkan 7.472.582 sekarang pada rekening yang memberikan bunga 6% per tahun, maka akhir tahun kelima saldo akan menjadi 10 juta rupiah. Pendekatan tabel P per F faktor dengan target masa depan 10 juta pada akhir tahun kelima dan tingkat bunga 6% per tahun, maka jumlah yang harus disetorkan sekarang yaitu senilai 7.472.582 rupiah. Yang selanjutnya yaitu ada equivalent for repeat cash flow. Soal yang pertama yaitu ada seorang pemilik usaha restoran seafood berencana melakukan renovasi interior dan pembelian peralatan dapur peralatan dapur baru dalam waktu 5 tahun ke depan. Untuk mempersiapkan dana tersebut, ia menyisihkan
uang sebesar 3 juta rupiah setiap akhir tahun dan menabungnya pada rekening investasi dengan bunga majemuk sebesar 3% per tahun. Berapa jumlah dana yang akan tersedia tepat setelah setoran kelima? Penyelesaiannya yaitu diketahui dari soal bahwa setoran tahunan yang itu sebesar 3 juta rupiah. Bunganya 0,03 dan dalam waktu 5 tahun. Jadi kita perlu mencari F-nya, nilai F. Nah, nilai F itu rumusnya itu A dikali dalam kurung 1 plus I pangkat N dikurangi 1 dibagi I. Nah, berdasarkan perhitungan dari rumus tersebut, maka kita memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui dan hasilnya itu senilai 15.927.399 rupiah. Jadi, pemilik usaha restoran seafood akan memiliki dana sebesar 15.927.399 rupiah setelah melakukan setoran tahunan selama 5 tahun dengan bunga 3% per tahun. Yang selanjutnya yaitu seorang pedagang menabung sebesar 700.000 per tahun ke dalam rekening tabungan yang memberikan bunga 4% per tahun, dikapitalisasi tahunan. Setelah 6 tahun, berapa jumlah tabungannya? Berapa pula jumlah yang akan diperoleh jika bunga 4% nominal dikapitalisasi secara terus-menerus? Penyelesaiannya yaitu kita mengetahui nilai A yaitu 700, R 0,04, N 6 tahun. Dan rumusnya yaitu rumus untuk mencari nilai F yaitu F sama dengan A dalam kurung 1 plus R pangkat N min 1 dibagi R. Nah, kita perlu memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi ke dalam rumus, maka didapatkan hasil sebesar 4.643.83 rupiah. Jadi, tabungan setelah 6 tahun dengan bunga tahunan adalah 4.643,83 rupiah. Lalu untuk hasil dari bunga yang dikapitalisasi secara terus-menerus yaitu didapatkan dengan rumus F sama dengan A dalam kurung E pangkat R N dikurangi 1 dibagi E pangkat R min 1. Nah, lalu setelah itu kita memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi dan didapatkan hasil 4.653.320 rupiah. Jadi bunga tahunan menjadi 4.643.83 rupiah, sedangkan bunga kontinu menjadi 4.653.320 rupiah. Selanjutnya ada Prison Board Analysis. Soal yang pertama yaitu seorang mekanik bengkel otomotif ingin membeli salah satu dari 2 mesin servis otomatis untuk mempercepat pekerjaan perawatan kendaraan. Kedua mesin memiliki umur ekonomis 5 tahun dan tidak memiliki nilai sisa atau salvage value. Mesin A memiliki harga 18 juta dan menghasilkan penghematan biaya 5 juta per tahun. Sedangkan untuk mesin B harga 22 juta dan memberikan penghematan biaya meningkat 1 juta setiap tahun. Pada tahun pertama yaitu sebesar 5 juta, tahun kedua 6 juta, tahun ketiga 7 juta, tahun keempat 8 juta, dan tahun kelima 9 juta. Jadi, tingkat bunga yang relevan adalah 8%, mesin mana yang sebaiknya dipilih oleh mekanik tersebut. Investasi awal atau P yaitu untuk mesin A itu senilai 18 juta, untuk mesin B yaitu 22 juta. Umur ekonomisnya sama mesin A 5 tahun, mesin B 5 tahun. Untuk bunganya pada mesin A yaitu 8%, sedangkan mesin B 8%. Pola penghematannya mesin A yaitu sebesar 5 juta per tahun atau tetap, sedangkan mesin B itu bertambah 1 juta setiap tahun. Jadi untuk menghitungnya itu menggunakan rumus PW sama dengan A dikali P per A I, N min P. Untuk nilai P per A
dengan bunga 8% dan jangka waktu 5 tahun itu didapatkan nilai di tabel sebesar 3,993. Nah, untuk perhitungan mesin A atau PWA sama dengan 5 juta dikali 3,993 yang telah kita dapatkan dari tabel dikurangi 18 juta. Jadi hasilnya Rp1.965. Sedangkan untuk mesin B, nilai penghematan meningkat setiap tahun, jadi tidak seragam. Jadi kita perlu menghitung per tahun dengan faktor P per F 8% dan nilai N setiap tahun. Pada tahun pertama yaitu faktornya itu ada 9,259. Jadi nilainya itu menjadi 4.629.500. Selanjutnya yaitu penghematannya itu pada tahun kedua 6 juta. Namun karena ada faktor, jadi faktor yang didapat dari nilai tabel itu sebesar 8,573 sehingga nilainya menjadi 5.143.800. Pada tahun ketiga penghematannya itu ada 700 dengan faktor 7,93 sehingga nilainya menjadi 5.556.600. Pada tahun keempat yaitu senilai 8 juta mengalami faktor 735, jadi nilainya menjadi 5.880. Dan pada tahun kelima yaitu penghematannya 9 juta dan mengalami faktor 6,806 sehingga nilainya menjadi 6.125.400. Jadi total penghematannya itu 27.335.300 rupiah. Nilai present worth terbesar dimiliki oleh mesin B yaitu sejumlah 5.335.300, sedangkan mesin A yaitu 1.965 rupiah. Maka mekanik bengkel sebaiknya membeli mesin B karena memberikan keuntungan bersih atau net present worth yang lebih tinggi dengan tingkat bunga 8%. Soal yang kedua yaitu seorang pengadaan atau purchasing agent akan membeli alat baru. Dua pabrikan memberikan penawaran yaitu Atlas dan Borneas. Atlas memberikan biaya 18 juta dengan umur ekonomis 4 tahun dan nilai sisa atau salvage 2 juta. Sedangkan Boreas yaitu memberikan biaya 19 juta dengan umur ekonomis 4 tahun dan nilai sisa atau salvage 3 juta. Peralatan dari kedua pabrikan diharapkan memberikan keluaran tetap yang sama atau fixed output untuk periode analisis 4 tahun. Peralatan dari pabrikan mana yang sebaiknya dipilih jika tingkat bunganya yaitu 8% dan biaya peliharaannya sama. Nah, nilai PW yaitu yang didapatkan adalah cost dikurangi salvage dikali P per F, I, N. Untuk nilai I-nya yaitu 0,08 dan nilai N-nya 4 tahun. Maka P per F 8% dan 4 tahun itu didapatkan dari tabel, jadi didapatkan nilai 0,7350. Nah, untuk perhitungan Atlas atau PW Atlas yaitu 18 juta dikurangi 2 juta dikali 0,7350. Jadi nilai yang dihasilkan yaitu sebesar 16.529.940 rupiah untuk kepemilikan Atlas. Dan untuk Boreas yaitu 19 juta dikurangi 3 juta dikali 0,7350. Jadi nilainya yang dihasilkan yaitu 16.794.910 rupiah. Karena PW Atlas lebih kecil, pilihan ekonomis untuk periode analisis 4 tahun pada tingkat bunga 8% adalah peralatan dari Atlas. Yang selanjutnya yaitu ada annual cash flow analysis. Pada soalnya yaitu ada sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan dua perangkat untuk mengurangi biaya operasi. Kedua perangkat memiliki umur ekonomis 6 tahun dan tidak ada nilai sisa. Data penawaran yaitu pada device A, biaya pembelian 25 juta rupiah diharapkan menghasilkan penghematan tetap 6.200.000 setiap tahun. Sedangkan untuk device B, biaya pembelian 28.500.000, penghematan pada tahun pertama senilai 4 juta dan naik 800 setiap tahun berikutnya atau arithmetic gradient. Tahun kedua 4.800.000, tahun ketiga 5.600.000 dan seterusnya. Tingkat bunganya yaitu 9% per tahun. Tentukan perangkat mana yang harus dibeli perusahaan jika tujuan adalah memaksimumkan equivalent uniform annual worth atau EUAW dari penghematan bersih.
Penyelesaiannya yaitu EUAW sama dengan min P dalam kurung P per A, I, N plus EUAW dalam kurung saving. Untuk di phase A, penghematan tahunan konstan S sama dengan 6.200.000. Maka EUAW saving sama dengan S. Untuk di phase B, dengan first year A1 dan gradien, ekuivalen tahunan penghematan adalah EUAW saving sama dengan A1 plus G dalam kurung A per G, I, N. Untuk nilai I-nya yaitu 0,9 dan nilai N-nya 6, sehingga didapatkan nilai A per P, 9%,6 dari tabel yaitu 0,229. Dan untuk A per G 9%,6 itu didapatkan nilai 2,250. Maka untuk di phase A, EUAWA-nya yaitu min PA kali dalam kurung A per P ditambah S, sehingga nilai yang didapatkan yaitu 627.500. Sedangkan untuk di phase B yaitu EUAWB sama dengan min PA dikali A per P ditambah A1 ditambah G ditambah dalam kurung A per G, sehingga nilai yang didapatkan yaitu minus 552,650. Jadi nilai EUAWA yaitu 627.500 per tahun berarti positif. Berarti di phase A menghasilkan manfaat bersih tahunan setelah memperhitungkan biaya modal, sedangkan EUAWB memiliki nilai minus 552.650 per tahun. Di phase B merugi bila dinilai sebagai aliran tahunan bersih pada bunga 9%. Karena tujuan memaksimumkan EUAW, perusahaan harus memilih di phase A.